Di sesi sebelumnya, kita melihat betapa efisien dan inovatifnya ekonomi pasar bebas. Kita memuja Invisible Hand Adam Smith yang mendorong pertumbuhan dan mengisi toko dengan segala jenis barang. Namun kita juga membahas sisi gelapnya. Pasar bebas bisa menciptakan ketidaksetaraan ekstrim, monopoli alami, dan polusi. Pertanyaannya adalah, jika pasar bebas sangat hebat, mengapa ada negara yang secara sadar meninggalkan sistem pasar tersebut? Mengapa Uni Soviet, Tiongkok di masa lalu, atau Kuba memutuskan untuk menolak kepentingan pribadi dan menggantinya dengan perencanaan terpusat yang kaku? Keputusan untuk beralih ke ekonomi komando bukanlah keputusan yang diambil secara mudah. Itu adalah respon terhadap krisis yang sangat mendalam. Materi hari ini akan membawa kita menyelami motivasi historis dan ideologis di balik munculnya sistem komando. Kita tidak hanya akan melihat kelemahan inheren dalam sistem pasar bebas, tetapi juga janji-janji dan seringkali ilusi yang ditawarkan oleh perencanaan terpusat. Kita akan membahas alasan-alasan utama yang mendorong negara beralih ke komando, mulai dari kebutuhan untuk memobilisasi sumber daya secara cepat, terutama saat perang, keinginan untuk mencapai kesetaraan sempurna, hingga upaya untuk menghindari kegagalan pasar yang merusak. Memahami semua ini berguna untuk membantu kita melihat ekonomi komando bukan hanya sebagai kegagalan sejarah, tetapi sebagai alternatif radikal yang muncul dari frustasi terhadap ketidakadilan pasar bebas. Mari kita bedah mengapa negara-negara mengambil jalan yang menantang ini. Mari kita mulai. Dalam video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang jenis-jenis sistem ekonomi, dan kita menyebut konsep ekonomi komando atau ekonomi yang terencana secara sentral. Untuk meninjau kembali, ekonomi komando ada ketika sebuah otoritas pusat, biasanya pemerintah, mengarahkan faktor-faktor produksi dan biasanya ada sedikit masukan dari masyarakat. Ekonomi komando beroperasi secara langsung bertentangan dengan ekonomi pasar, dengan menentang kepemilikan pribadi, harga pasar bebas, persaingan, dan pilihan konsumen. Penting untuk diakui bahwa sebagian besar ekonom berpendapat bahwa ekonomi komando lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, karena pemerintah biasanya memiliki semua faktor produksi dalam ekonomi yang terencana secara sentral. Ini sering mengarah pada ketidakefisienan. Misalnya, karena pemerintah menetapkan upah, pekerja seringkali kurang memiliki insentif untuk bekerja lebih cepat atau menghasilkan lebih banyak. Birokrasi yang besar dan kompleks yang diperlukan untuk membuat begitu banyak keputusan ekonomi juga dapat merusak efisiensi. Ekonomi komando juga mengorbankan kebebasan individu demi tujuan sosial. Secara historis, ini mengarah pada kekejaman ekstrim seperti yang terlihat pada tahun 1930-an, ketika pemerintah Uni Soviet membunuh jutaan petani sambil mencuri tanah mereka atas nama kepemilikan kolektif untuk para petani. Ekonomi komando juga tidak cenderung memberikan penghargaan terhadap inovasi, karena tidak ada insentif keuntungan untuk mendorong kewirausahaan. Secara singkat, ekonomi yang terencana secara sentral tidak efisien, merugikan inovasi, tidak memenuhi kebutuhan konsumen, dan membatasi kebebasan. Jika negara komando begitu buruk, mengapa masih menarik bagi beberapa negara? Tujuannya adalah pertama, tujuan dari ekonomi komando adalah kesetaraan ekonomi yang lebih besar. Secara teoritis, barang dan jasa akan didistribusikan lebih merata. Ketika pemerintah tidak terlibat dalam ekonomi, beberapa kebutuhan masyarakat modern akan sulit dipenuhi dalam pasar bebas. Proyek infrastruktur besar, pertahanan nasional, perawatan kesehatan, dan pendidikan seringkali dikerjakan oleh otoritas pusat karena tidak ada entitas di pasar bebas yang bersedia atau mampu untuk melakukannya sendiri. Dengan kata lain, insentif yang secara alami muncul dalam pasar bebas tidak dijamin untuk setiap barang atau jasa. Ekonomi komando juga dapat menyediakan pekerjaan bagi siapa saja yang menginginkannya. Selain itu, meskipun pekerja kurang memiliki insentif untuk bekerja lebih cepat atau menghasilkan lebih banyak, setidaknya upah mereka dapat ditetapkan sehingga mereka memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Ekonomi komando dapat mengerjakan proyek-proyek besar tanpa harus menunggu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dana, membuat kesepakatan dengan kontraktor swasta, atau menghadapi peraturan lokal. Terakhir, ekonomi komando dapat menyesuaikan barang dan jasa untuk kepentingan bersama tanpa memperhatikan keuntungan. Kini, penting untuk mengenali bahwa ekonomi komando berkembang karena pemimpin otokratis lebih mudah mengendalikan masyarakat ketika mereka dapat mengontrol ekonomi sepenuhnya. Saat ini kita melihat hal ini di Korea Utara, yang dapat dikatakan satu-satunya negara di dunia yang saat ini memiliki ekonomi yang sepenuhnya terencana secara sentral. Namun ada ketidaksetaraan ekonomi yang sangat besar di sana karena korupsi pemerintah. Korea Utara juga dianggap sebagai negara termiskin di Asia. Uni Soviet, sebuah negara yang ada dari tahun 1922 hingga 1991, juga sebagian besar menganut ekonomi komando. Namun, ekonomi mereka gagal, dan sejak runtuhnya Uni Soviet, negara-negara di seluruh dunia yang sebelumnya lebih terbuka terhadap ekonomi komando kini beralih ke pasar bebas. Inilah akhirnya alasan mengapa hampir setiap negara di dunia memiliki semacam ekonomi campuran. Mengingat prevalensi model ini, mari kita lanjutkan dan belajar lebih banyak tentang ekonomi campuran selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.